Selamat pagi Jemaat Smyrna yang diberkati Tuhan. Selamat datang di ibadah online GBI Smyrna, Minggu tanggal 1 November 2020. Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya saya akan membacakan beberapa berita Smyrna. Yang pertama, selamat datang di ibadah Raya Smyrna yang ke-264, Minggu 1 November 2020. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Silahkan melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Yang kedua, doa Rama akan diadakan pada hari Rabu 4 November 2020 pada pukul 18.30 WIB di rumah masing-masing. Dan silahkan untuk melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Laporan kegiatan di minggu lalu, ibadah 25 Oktober dihadiri 112 orang, jam doa 28 Oktober 52 orang, sekolah minggu 17 orang. Dan yang terakhir, yang berulang tahun pada minggu ini, yang pertama, Ibu Rahel Novienti, tanggal 2 November, dan Bapak Pendeta Petrus Mugiharjo, tanggal 4 November. Demikian seputar berita Smyrna. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kita akan memulai ibadah kita. Dan mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Amin. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis-garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Mari kita berdoa. Terpuji dan mulia nama-Mu ya Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Biarlah senantiasa Engkau menyertai, melindungi dan memberkati ibadah ini, mulai dari awal sampai akhirnya nanti. Bersabdalah Engkau ya Allah, karena kami telah siap melayani dan memuji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa kami ini. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian yang diambil dari NP nomor 13, Allah Bapa Sumber Karunia. Pujian ini akan kita nyanyikan ayat 1 sampai 3. Allah Bapa sumber kurnia, ku memuja nama-Mu. Sungai rahmat-Mu ya Bapa, memberi hidup dalamku. Ajar aku
terus bermada, ya laksana malakmu, karena kasih-Mu melimpah, bergembira hatiku. Hingga saat sekarang ini, pimpinanmu beserta, oh semoga Kau sendiri antar aku ke surga. Dulu kala ku merana dalam dosa terjerat, darah-Mu yang berkuasa mencurahkan selamat. Kebajikan-Mu betapa meliputi hidupku, kasih karunia-Mu Bapa memberi damai di kalbu. Bila ku ingin menyimpang, luruskanlah jalanku. Bila imanku bergoncang, curahkanlah kuasa-Mu. Doa adalah cara manusia untuk bisa berbicara dengan Tuhan. Dalam doa kita dapat mengucap syukur, meminta atau memohon, dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dalam doa kita dapat berdoa untuk diri kita sendiri atau untuk siapa saja yang kita ingin doakan atau yang memerlukan bantuan doa kita. Saatnya kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Pendeta Petrus Kumur Mugiharjo. Kepada Bapak Pendeta dipersilakan. Mari keluarga Semirna, kita akan tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mohon ampun atas semua dosa-dosa kesalahan kami ya Tuhan, melalui tutur kata kami, tingkah laku kami, hati kami, hidup kami, motivasi kami, yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah pengampunan-Mu pada pagi ini akan memungkinkan kami untuk bisa datang menghadap hadirat Tuhan, bahkan menaikkan syafaat kami kepada Tuhan di pagi hari ini. Bapa surga, kesempatan yang baik pada pagi ini, kami terus mengatakan keluarga besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia, dengan semua pelayanan yang ada di dalam lingkup Gabungan Gereja Baptis Indonesia, baik melalui BPN, baik melalui yayasan baptis, melalui lembaga-lembaga baptis, dan kiranya karya dan kerja kami selama masa pandemi ini boleh terus kami kerjakan dan kami tingkatkan, sehingga seluruh keluarga besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia tetap bisa memuliakan nama Tuhan, menjalankan amanat yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing, dan juga menjaga kesehatan dan semangat di dalam pelayanan dan pengabdian di keluarga besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Berkatilah para pimpinan kami,
Berkatilah keluarga mereka masing-masing, sehingga para pimpinan kami boleh terus melakukan aktivitas pelayanan dan pengabdiannya melalui bagiannya masing-masing, baik di BPN, baik di yayasan, maupun di lembaga-lembaga yang ada. Bapak juga berkatilah para pendeta baptis, gereja-gereja baptis yang ada di seluruh bumi Nusantara ini. Berkatilah mereka ya Tuhan supaya boleh menjadi garam dan terang dunia. Berkatilah mereka supaya kami semuanya, gereja-gereja baptis Indonesia tetap bisa menjadi alat Tuhan di masa pandemi ini untuk mengabarkan kabar kesukaan Injil keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Dan biarlah setiap orang yang mendengar kabar sukacita yang kami tebarkan melalui pelayanan dan pengabdian kami, sungguh-sungguh bisa diresponi dan bahkan kami rindu melalui pelayanan-pelayanan yang ada di gereja-gereja baptis Indonesia, melalui pendeta-pendeta baptis Indonesia, melalui umat baptis Indonesia, banyak jiwa-jiwa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Berkatilah rencana kami untuk mengadakan musyawarah besar yang kami lakukan di bulan Agustus tahun 2021 mendatang. Berkatilah panitia yang sudah bekerja keras, berkatilah peserta-peserta yang sudah mulai mendaftarkan, dan berkatilah rencana acara yang kami gelar bersama-sama. Kiranya musyawarah besar yang akan datang boleh jadi dan menjadi ajang bagi kami sekalian untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas karya Tuhan melalui gabungan Gereja Baptis Indonesia. Bapa surga, kami bersyukur buat Gereja Baptis Indonesia Smyrna yang ada di dalamnya. Berkatilah supaya GP Smyrna sungguh-sungguh menjadi jemaat Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi alat Tuhan di mana Tuhan tempatkan GP Smyrna di lingkungan ini. Berkatilah supaya setiap orang yang melihat kami, yang mendengar kami, dan bahkan tahu tentang kondisi dan keadaan kami, Gereja Baptis Indonesia Smyrna, sungguh-sungguh mereka akan diberkati oleh Tuhan. Terlebih mereka yang mendukung keberadaan kami di tempat ini, mereka yang menyokong kami, dan bahkan mereka yang terus melindungi dan menyemangati kami sekalian. Khususnya pemerintah daerah, mulai dari Pak RT, mulai dari Pak Polmas, Pak Babinsa, Babin Kamtipmas, dan bahkan Pak Lurah, Pak Camat, berkatilah mereka ya Tuhan. Supaya mereka tetap menjadi alat-alat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan atas Gereja Baptis Indonesia Smyrna yang Tuhan percayakan kepada kami sekalian untuk kami layani. Berkatilah seluruh anggota Smyrna, berkatilah dengan kesehatian dan kesatuan, berkatilah dengan kerukunan yang baik, supaya Gereja Baptis Indonesia Smyrna boleh kami bangun dengan kesehatian dan kesatuan kami yang kami jalin dan terus kami upayakan, supaya kami boleh maju berkembang bersama-sama. Setiap pelayanan yang ada, setiap pengabdian yang ada, sungguh-sungguh boleh kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah proses pelayanan yang sedang terjadi, baik melalui media massa yang kami gunakan, bahkan melalui perekaman seperti saat ini. Tuhan berkatilah, supaya cara-cara yang boleh kami gunakan ini sungguh-sungguh bisa memuliakan nama Tuhan dan bermanfaat untuk kemajuan-kemajuan keimanan seluruh anggota Gereja Baptis Indonesia Smyrna. Berkatilah keluarga besar Smyrna, berikan kekuatan, kesehatan, kecukupan, berkatilah dan lindungilah kami dari serangan COVID-19, sehingga kami boleh tetap sehat dan kuat untuk melakukan semua pengabdian dan pelayanan kami, bahkan semua pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami di tengah-tengah masa pandemi yang belum berakhir pada saat ini. Berkatilah mereka ya Tuhan, supaya pemerintah kami tetap dalam kondisi semangat untuk bisa membangunkan kami, menyemangati kami sekalian untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang sampai hari ini belum berakhir. Oleh sebab itu berkatilah mereka dengan hikmat Tuhan, dengan kekuatan perlindungan, dan juga dengan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh menentukan peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan yang akan diberlakukan di bangsa dan negeri kami, yang sungguh-sungguh membawa dampak baik atas kemajuan-kemajuan yang ada di bumi Nusantara ini. Terima kasih Bapa, berkatilah para dokter, berkatilah para perawat dan bahkan tenaga medis yang bekerja di rumah sakit, terkhusus mereka yang menangani pasien-pasien COVID-19. Berkatilah mereka ya Tuhan, lindungilah mereka, supaya mereka tetap terjaga dan sehat, selamat, dan mereka tetap menjadi alat-alat untuk mendatangkan kebaikan atas orang-orang yang terjangkit virus COVID-19. Berkatilah ya Tuhan obat-obatan, berkatilah vaksin yang sudah mulai kami temukan, kiranya ini menjadi sarana bagi Tuhan
untuk menyingkirkan dan mengakhiri pandemi COVID-19 yang ada di bumi Nusantara ini, bahkan di seluruh dunia ini. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami hari ini, terima kasih buat syafaat kami yang boleh kami naikkan kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan syafaat kami. Oleh karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian yang diambil dari NP nomor 160, Mulia Setiamu. Pujian ini akan kita nyanyikan semua bait. Mulia setiamu ya Allah Bapa, tak selintas pun sinarmu lenyap. Engkau tetap, kasihmu pun teguhlah, bagai yang sudah rahmatmu tetap. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmatmu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu ya Tuhanku. Musim beralihlah, waktu berlalu, surya, bulan, bintang di angkasa turut bersaksi dengan segenap alam atas setia dan rahmat Bapa. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmatmu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu ya Tuhanku. Hapusnya dosaku, damai abadi, jalan yang terang karena pimpinanmu. Kuasa kini kelak kemenangan, hujan berkat ku rasakan selalu. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmatmu ku alami selalu. Yang ku perlukan telah tersedia. Mulia setiamu ya Tuhanku. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Namun sebelumnya akan kita awali dengan doa persembahan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan beribadah hari ini.
Pada kesempatan ini kami akan memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Kiranya Engkau memberkati apa yang akan kami berikan, besar kecilnya persembahan kami ya Tuhan. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, sehingga Tuhan berkenan akan kamu. Judul khotbah yang akan disampaikan gembala sidang kita berjudul Cara Menghadirkan Kedaulatan Allah, yang diambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 13. Namun sebelumnya kita akan disiapkan dengan pujian istimewa yang berjudul Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya.
hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Baik, selamat pagi keluarga Smyrna. Saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih untuk doa-doa Bapak Ibu sekalian. Hasil pemeriksaan mata saya pada hari-hari yang lalu cukup baik dan bahkan saya katakan sangat baik. Melalui pemeriksaan terakhir kemarin, dokter di Rumah Sakit Yap Yogyakarta membatalkan rujukan untuk operasi mata saya. Oleh karena kondisi membaik. Kemudian akan kontrol lagi ke YAP itu sekitar 4 bulan atau tahun depan. Jadi untuk cek tekanan bola mata bisa dilakukan di Lampung. Terima kasih atas doa-doanya dan saya yakin ini merupakan jawaban doa dari Bapak Ibu sekalian dan iman kita semuanya. Baik, mari kita siapkan kita sekarang ini untuk mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama, membuka hati dan diri untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan yang baik pada pagi ini, kami diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus akan menolong kami sekalian, baik hamba yang menyampaikan firman-Mu, maupun seluruh jemaat yang mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Kiranya firman-Mu sungguh-sungguh akan memberkati kami sekalian, menjadi bekal dalam kehidupan kami di bumi ini, supaya hidup kami ini semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Timotius pasal 2, ayat 1 sampai yang ke-13. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13, saya akan mengambil dengan judul cara menghadirkan kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kita akan melihat bersama-sama atau mengingat kembali tentang kedaulatan Tuhan. Apakah kedaulatan Tuhan itu? Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan dan saya ingin mengundang kita sekalian untuk mencoba mengingat kembali akan definisi atau pengertian pemahaman kita berkenaan dengan kedaulatan Allah. Kedaulatan Tuhan adalah bahwa Allah adalah pribadi yang terutama dan yang tertinggi kekuasaannya di alam semesta ini. Tidak ada yang melebihi kuasanya daripada kuasa Tuhan. Ia menciptakan, ia memelihara, dan bahkan ia mengendalikan segala sesuatunya dengan sempurna. Dan ia berkuasa sepenuhnya atas semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Kedaulatan Tuhan adalah merujuk kepada tindakan Tuhan. Ia berbuat apa saja
sesuai dengan kehendak dan rencananya di dalam kekekalan dan tidak sewenang-wenang. Ia bebas dan ia tidak dibatasi oleh apapun dan tidak dibatasi oleh siapapun selain daripada kehendaknya sendiri. Ini kedaulatan Tuhan. Dan saya berharap kita masih mengingat itu. Saya sampaikan pelan-pelan tadi supaya kita pemahaman kita kembali kepada pemahaman yang lalu yang sudah saya sampaikan tentang kedaulatan Allah. Bapak Ibu saya kasihi, berbahagialah kita kalau kita bisa memahami dan bisa mengerti tentang kedaulatan Tuhan. Berbahagialah kita oleh karena kita bisa mengetahui dan merasakan kedaulatan Tuhan itu berlangsung dalam kehidupan kita di alam semesta ini. Nah, oleh karena kita tahu bahwa Allah adalah pribadi yang terutama dan yang tertinggi, yang kuasanya tidak ada yang membatasi, kehendak dan juga perbuatannya tidak dibatasi oleh apapun, hanya dibatasi oleh kehendaknya sendiri. Meskipun demikian ia tidak sewenang-wenang melakukan segala sesuatunya dengan kekuasaan yang dia punya. Semestinya kalau kita memahami tentang kedaulatan Tuhan, kita memahami dan mengerti tentang kedaulatan Allah yang berlangsung di bumi ini, termasuk kepada diri kita. Mestinya ada 3 hal yang bisa kita lakukan sebagai respon dari kedaulatan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita sekalian. Yang pertama adalah, karena kedaulatan Tuhan ada, karena kedaulatan Allah ada dan berlangsung sampai sekarang ini, semestinya kita sudah mempunyai komitmen yang tepat bahwa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dengan setia. Karena Allah berdaulat, maka kita harus bergantung kepada Tuhan. Karena Allah berdaulat, maka kita harus setia kepada Tuhan. Yang kedua, semestinya kita terus meyakini bahwa kehendak Tuhan yang terjadi adalah pasti yang terbaik. Karena kita tahu tentang kedaulatan Tuhan, kita tahu tentang kehendak Tuhan yang berlangsung di bumi ini, yang berlangsung dalam kehidupan alam semesta ini, termasuk dalam kehidupan kita, maka sudah sepantasnya kita meyakini bahwa kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Apapun itu. Dan yang ketiga, sudah semestinya kita mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Semestinya kita sudah mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Baik kehidupan kita maupun kehidupan kita di masa yang akan datang. Baik kehidupan bergereja kita, kehidupan berkeluarga kita, kehidupan bekerja kita, kehidupan di mana saja Tuhan tempatkan kita, kita harus bergantung hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan berdaulat. Rasul Paulus kepada Timotius memberikan suratnya yang kedua. Dan pagi ini memberikan kepada kita pemahaman tentang bagaimana cara kita bisa memahami dan mengerti tentang kedaulatan Tuhan. Beberapa hal itu bisa kita lihat bersama-sama dalam ayat yang kita buka tadi di 2 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Yang pertama, jadilah kuat oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca di 2 Timotius pasal 2 ayat 1. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dikatakan di sana, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh roh, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Menaruh karena Paulus menuliskan ini lengkap. Kita menjadi kuat oleh karena kasih karunia dalam Kristus. Kita menjadi kuat bukan oleh karena kita sehat. Kita menjadi kuat bukan karena kita kaya. Kita menjadi kuat bukan karena berdasarkan kita punya banyak materi, banyak duit, kita pintar, kita pandai, bukan. Tetapi kita menjadi kuat hanya oleh karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wah, luar biasa. Kekuatan ini tidak bisa dimiliki atau dicapai dengan cara yang lain. Tidak bisa dicapai, tidak bisa diraih dengan jalan yang lain. Tetapi kekuatan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan hanya bisa didapatkan ketika kita bersama-sama berada di dalam Yesus Kristus. Kekuatan itu digambarkan seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kekuatan itu digambarkan seperti seorang prajurit.
2 Timotius pasal yang kedua ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kekuatan ini digambarkan yang pertama seperti seorang prajurit dengan tujuan di sana yaitu berkenan kepada komandan. Seorang prajurit itu harus berkenan kepada komandannya. Ikut menderita sebagai prajurit yang baik. Menarik ya, Paulus oleh karena mengatakan tidak hanya menderita tetapi dilengkapi di sana menderita sebagai prajurit yang baik. Apa artinya? Prajurit itu menderita oleh karena ingin menyenangkan komandannya. Prajurit itu menderita oleh karena taat kepada komandannya. Prajurit itu menderita oleh karena tunduk kepada komandannya, yang ujungnya komandannya menjadi senang kepada prajurit itu. Entah prajurit itu dalam kondisi baik atau tidak baik. Entah prajurit itu dalam kondisi kecewa atau tidak kecewa. Entah kondisinya baru tidak mood atau mood. Tidak jadi masalah, tetapi bagi seorang prajurit tugas utamanya adalah menyenangkan hati komandannya apapun kondisi dan keadaannya. Meskipun di sana dikatakan ikut menderita. Dan menarik oleh karena sebagai prajurit yang baik. Menderita bukan karena ketidakbaikan. Kalau prajurit itu menderita oleh karena dia menjadi prajurit yang tidak baik, sudah wajar. Kalau dia menderita oleh karena dia tidak taat, sudah wajar. Dia menderita oleh karena tidak patuh kepada komandan, sudah wajar. Yang menderita oleh karena tidak mau menuruti apa yang dikatakan komandannya, sudah wajar. Tetapi ini menderita oleh karena ketaatannya kepada komandan. Menderita oleh karena kepatuhannya kepada komandan. Di sana dikatakan oleh Paulus, inilah prajurit yang baik. Sekali lagi, dia menderita oleh karena kebaikan, bukan menderita oleh karena kejahatan atau kesalahan. Lalu dikatakan di sana, ia tidak memusingkan dengan soal penghidupannya pada saat dia berjuang. Dia tidak memikirkan bagaimana kondisi dan keadaannya sendiri. Apa yang dia butuhkan sekarang ini, apa yang dia rasakan sekarang ini. Dia sedang kecewa atau tidak kecewa, dia sedang sakit hati, dia sedang dalam kondisi putus asa, tidak menjadi masalah buat dia, tetapi dia harus menyadari sebagai seorang prajurit, mau tidak mau dalam kondisi apapun harus taat kepada komandannya, titik. Tidak ada alasan untuk tidak taat kepada komandannya. Dan ini dipakai oleh Rasul Paulus sebagai gambaran bagaimana orang yang taat kepada Kristus Tuhan kita. Bapak bisa kasih siapa komandan kita? Komandan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Apakah Paulus tepat sekali memberikan saran itu kepada kita hari ini? Kalau kita punya komandan yang namanya Yesus Kristus, kalau kita punya komandan yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, apakah, Paulus bertanya kepada kita sekalian hari ini, apakah kita semuanya siap untuk menyenangkan hati komandan kita? Di sana dikatakan berkenan kepada komandan. Apakah hidup kita sekarang ini berkenan kepada komandan kita? Apakah sungguh-sungguh pelayanan kita berkenan kepada komandan kita? Apakah pengabdian kita sungguh-sungguh menyenangkan komandan kita? Apakah pola hidup kita, perkataan kita, tutur kata kita, tingkah laku kita, segala sesuatu yang kita punya, apakah sungguh-sungguh memperkenan komandan kita? Apakah kita hanya menyenangkan komandan kita pada saat komandan itu baik dengan kita, menurut ukuran kita? Pada saat dia perhatian kepada kita, saat mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan kita, lalu kita menyenangkan komandan kita, yaitu Yesus Kristus. Apakah kepatuhan kita, apakah kehidupan yang berkenan ini dipengaruhi oleh rasa kita? Ketika sedang kecewa, maka kita tidak bisa menyenangkan komandan kita. Sedang sakit hati, sedang sedih, sedang pilu, sedang ada berbagai macam permasalahannya. Apakah dalam kondisi-kondisi yang seperti itu kita tetap bisa menyenangkan komandan kita? Apakah kita tetap bisa memperkenan komandan kita? Jangan sampai kita beralasan, maaf Tuhan, hari ini tidak memperkenan komandan. Karena apa? Karena saya sedang sakit hati.
karena saya sedang kecewa, karena saya sedang sedih, karena saya sedang ada masalah yang cukup berat, karena saya sedang ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Makanya dikatakan di sana oleh Rasul Paulus, kalau ingin menyenangkan komandan kita, jangan pusingkan tentang soal-soal penghidupanmu. Di terjemahan lain dikatakan, jangan pusing dan jangan mengikatkan diri dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Kalau kita terikat dengan duniawi, semakin sulit menyenangkan komandan kita. Kalau kita terikat dengan duniawi, semakin sulit kita berkenan kepada komandan kita. Oleh karena ukuran taat kita akan diukur dengan keduniawian kita. Oleh sebab itu Paulus katakan, jangan kamu mengikatkan diri dengan keduniawian. Dengan dikatakan di sana, seorang prajurit sedang berjuang tidak memusingkan diri dengan penghidupannya, soal-soal penghidupannya. Bapak Ibu saya kasih, apakah Bapak Ibu dan saya sekarang ini seperti kekuatan kita, ketangguhan kita, seperti seorang prajurit yang ingin menyenangkan komandan kita? Atau berapa kali kita mengecewakan komandan kita? Dengan tidak taat, dengan tidak mau melayani, dengan tidak mau setia, dengan berbagai macam alasan yang semuanya adalah perasaan manusiawi kita, menjadi perenungan buat kita sekalian. Yang kedua gambarannya adalah, seorang yang taat, seorang yang kuat di dalam Tuhan adalah digambarkan sebagai seorang olahragawan. Yang di sana merujuk kepada olahragawan yang bermental menang. Seorang olahragawan yang bermental juara. Pasal 2 ayat yang kelima di 2 Timotius mengatakan demikian. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Di dalam pertandingan olahraga, apapun jenis pertandingan perlombaan itu, dimanapun pasti ada peraturan-peraturan yang mengikat. Tidak boleh ikut dalam perlombaan membawa aturannya sendiri. Tidak boleh ikut dalam perlombaan tanpa taat pada peraturan. Orang yang berlomba dan tidak taat pada peraturan perlombaan, orang itu bisa dikeluarkan dan bisa dibatalkan sebagai seorang peserta. Seorang olahragawan akan bertanding, akan berjuang, akan bekerja keras oleh karena ada rule, ada hukum, ada peraturan yang harus dia pegang dan dia ikuti ketika dia berlomba. Oleh karena ketika dia tidak mengikuti aturan itu, dia bisa dikeluarkan dari perlombaan itu. Dan fokus dari seorang olahragawan adalah kejuaraan. Fokusnya adalah kemenangan. Fokusnya adalah juara. Yang dalam ayat ini dikatakan fokusnya adalah mendapatkan mahkota yang disediakan. Bapak Ibu saya kasihi, olahragawan ini tidak dipengaruhi oleh berapa banyak penontonnya. Tidak dipengaruhi berapa banyak tepuk tangan yang bisa dia dengarkan dari orang-orang yang mendukungnya. Dia tidak dipengaruhi oleh orang-orang dengan sorakan-sorakan, bahkan teriakan-teriakan, ejekan-ejekan yang menyertai perlombaannya. Dia abaikan semuanya. Yang penting adalah saya mengikuti perlombaan dengan baik, mengikuti peraturannya dengan baik, dan saya pulang membawa sebuah kemenangan, yaitu kejuaraan mahkota dalam ayat ini. Wah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Apakah kita seorang olahragawan yang baik? Dalam tanda kutip. Apakah kita kuat sebagai seorang olahragawan? Dalam kehidupan kekristenan kita adalah olahragawan. Kuatkah kita? Yang di sana digambarkan adalah olahragawan yang mengikuti peraturan-peraturan. Apakah kita sebagai seorang olahragawan rohani sungguh-sungguh mengikuti peraturan yang ada? Jangan sampai kita dibatalkan, kita dikeluarkan dari peserta lomba oleh karena kita tidak mau mengikuti aturan yang ada. Kita tidak boleh mengikuti perlombaan dengan aturannya sendiri, membawa aturannya sendiri, membawa kebiasaannya sendiri, tidak boleh. Oleh karena sudah ada aturan-aturan yang diberlakukan pada saat mengikuti perlombaan itu sampai menuju kepada kemenangannya. Pertanyaan saya, apakah kita sebagai seorang olahragawan yang kuat, yang tangguh, yang sesuai dengan peraturan? Aturan kita adalah firman Tuhan. Sungguhkah kita taat kepada firman Tuhan? Sungguhkah kita menjalankan firman Tuhan?
Sungguhkah kita mau bertanggung jawab atas semua firman Tuhan yang kita dengar, tidak hanya sebatas kita dengar tetapi kita lakukan dalam kehidupan kita. Sudah berapa banyak khotbah yang kita dengar, sudah berapa banyak renungan yang kita dengarkan, bahkan kita buat sendiri. Dan sudah berapa banyak dari firman Tuhan yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak penting berapa banyak saudara selesai membaca firman Tuhan, khatam satu Alkitab, tetapi tidak ada satupun dari firman Tuhan yang dilakukan. Mari kita melakukan firman Tuhan. Karena iman kita bukan iman yang mati. Iman kita adalah iman yang hidup, iman yang melakukan dari semua apa yang kita dengar melalui pemberitaan firman Tuhan. Yang ketiga, kekuatannya digambarkan sebagai seorang petani. Petani yang merujuk kepada kerja kerasnya. Petani yang merujuk kepada bagaimana dia giat bekerja. Dan dikatakan di sana di ayat yang ayat itu bahwa seorang petani dia akan bekerja keras. Petani itu tahu tentang perhitungan waktu. Ini musimnya apa? Apakah ini musim menuai, musim menabur, musim menanam dan lain sebagainya. Tahu itu, bahkan orang-orang Jawa kalau bertani, dia tidak hanya asal saja bercocok tanam, tapi dia memperhitungkan waktu. Orang Jawa berkata mongso. Ini mongso keberapa? Supaya tepat dia menaburkan benih. Ini mongso keberapa? Supaya saya siap bisa memberikan pupuknya. Ini mongso keberapa? Supaya saya bisa memanen hasilnya. Semuanya diperhitungkan dengan waktu dan tepat oleh karena perhitungan waktu itu menentukan hasilnya. Dan luar biasa. Petani itu akan bekerja dengan sangat-sangat keras. Bekerja sesuai waktu. Waktunya nanam, ya menanam. Waktunya menyiram, ya menyiram. Waktunya menabur, ya menabur. Waktunya menuai, ya menuai. Waktunya istirahat, ya istirahat. Waktunya bekerja, ya bekerja. Dan ini dilakukan oleh petani itu sebagai langkah kerja kerasnya. Dan nanti dia akan, dikatakan oleh firman Tuhan, dia akan menikmati hasil dari kerja kerasnya. Pertanyaan saya, apakah saya dan saudara menjadi seorang petani yang bekerja keras? Ngerti tentang waktu di mana kita harus bekerja. Waktunya bekerja, mari kita bekerja. Waktunya beribadah, mari kita beribadah. Waktunya melakukan kegiatan, mari kita melakukan kegiatan. Waktunya istirahat, mari kita istirahat. Waktunya berdoa, mari kita berdoa. Waktunya baca firman Tuhan, mari kita baca firman Tuhan. Waktunya makan, mari kita makan. Waktunya tidur, mari kita tidur. Jangan dibalik-balik, saudara. Waktunya kerja, malah kita istirahat. Waktunya istirahat, malah kita bekerja. Waktunya berdoa, malah kita melakukan hal yang lain. Waktunya ibadah, malah kita tidur. Dan lain sebagainya. Bekerja sesuai dengan waktunya, maka dia akan menerima hasilnya yang luar biasa. Petani sebagai gambaran kerja keras. Apakah kita bekerja keras untuk Tuhan hari ini? Apakah kita bekerja keras untuk kehidupan iman kita? Apakah kita bekerja keras untuk menabur, menuai, dan menikmati hasilnya? Bahkan sampai pada musimnya, pada saat waktunya nanti, kita bersama dengan Tuhan di surga, menikmati hasil dari semua jerih lelah kita selama ada di bumi ini. Atau kita tidak akan bisa menikmati apa-apa oleh karena kita tidak mau bekerja keras. Bapak Ibu saya kasihi, sebagai seorang prajurit, sebagai seorang olahragawan, sebagai seorang petani, apakah pekerjaan-pekerjaan itu berat? Apa kita merasa tidak mungkin seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan? Rasanya tidak mungkin saya melakukan seperti yang diharapkan oleh firman Tuhan. Rasanya tidak mungkin seperti yang Paulus sarankan kepada kita sekalian pagi ini. Memang berat saudara, memang berat, perlu perjuangan bahkan perlu pengorbanan. Tapi saya katakan jangan khawatir karena ada jaminan dari ayat yang ke-7. Ayat ke-7 silakan baca di sana. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-7. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian
dalam segala sesuatu. Menarik bukan? Memang sulit menjadi seorang prajurit yang menyenangkan komandannya. Sulit bagi seorang olahragawan yang berjuang keras, yang berlomba mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Sulit memang sebagai seorang petani yang harus berbanting tulang, memeras keringat untuk bekerja keras sampai dia menuai hasilnya. Sulit memang, tetapi di tengah-tengah kesulitan itu Tuhan mau katakan, aku akan memberikan kepadamu pertolongan, pengertian dalam segala sesuatu. Sehingga kita bisa mengerjakan seperti yang Tuhan harapkan di dalam firman Tuhan ini. Wah, luar biasa, Tuhan tidak hanya asal memberi perintah. Tetapi Tuhan juga melengkapkan kita, melengkapi kita, memampukan kita. Supaya kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan sampaikan dan Tuhan pesankan kepada kita. Sebagai seorang prajurit, sebagai seorang olahragawan, sebagai seorang petani, dan Tuhan memberikan kekuatan. Wah, luar biasa. Buktikan bahwa Tuhan akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Yang kedua, bagaimana kita bisa memahami, mengerti tentang kedaulatan Tuhan? Yang kedua adalah menyatu dengan Dia. Tanpa ini tidak pernah bisa terjadi. Tanpa ini tidak pernah kita bisa mengerti tentang kedaulatan Tuhan. Yang bisa kita tahu mungkin Tuhan memaksakan kehendak. Yang kita tahu bahwa Tuhan tidak maha kasih, maunya hanya kehendaknya saja dan tidak mau mengikuti kehendak saya. Mungkin kita akan memahami bahwa kedaulatan Tuhan merupakan pemaksaan atas kehidupan manusia gitu. Termasuk kehidupan orang-orang percaya, termasuk kita hari ini. Itu akibat dari pemahaman kita yang salah tentang kehendak Tuhan. Itu merupakan akibat dari pemahaman kita yang sangat-sangat dangkal berkenaan dengan kedaulatan Tuhan. Supaya kita bisa memahami dengan baik, yang kedua adalah kita harus menyatu dengan Dia. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-11 dikatakan di sana, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Mari kita lihat dari ayat ini. Mati dan hidup di dalam Dia. Supaya kita bisa memahami kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mari kita menyatu dengan Dia. Karena dengan menyatunya kita dengan Dia, maka kita akan tahu bahwa hidup kita ini ada di dalam tangan-Nya Tuhan. Dan bahkan di sana dikatakan, jika kamu hidup di dalam Dia, kamu akan menikmati hal yang luar biasa. Sampai jika kamu mati sekalipun di dalam Dia, maka kamu akan hidup bersama-sama dengan Dia. Apa yang Paulus katakan? Paulus mengatakan bahwa baik dalam hidupku maupun dalam matiku, aku tetap bisa memuliakan Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan nyata, baik melalui kehidupanku maupun melalui kematianku. Artinya Paulus mau berkata, kalau aku hidup, hidupku untuk memuliakan Tuhan. Kalau aku mati sekalipun, matiku juga memuliakan Tuhan. Pertanyaan saya, sungguhkah hidup kita memuliakan Tuhan? Karena kita belum mati sampai hari ini. Sungguhkah kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita sekarang ini, pada hari-hari ini? Tantangan buat kita. Mari kita memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Dan yang ketiga, 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia karena kita menyangkal atas kehendak dan juga atas kedaulatan Tuhan, maka kemudian kita tidak setia dan menyangkal Dia. Menarik oleh karena Tuhan tetap setia kepada kita. Tetapi didahului di ayat yang ke-12, yaitu tentang bertekun. Jika engkau bertekun, jika kita bertekun di dalam Dia, maka kita akan turut memerintah bersama-sama dengan Dia. Dan jika kita menyangkal Dia, maka Dia juga akan menyangkal kita. Jadi kata bertekun itu dikontraskan dengan menyangkal. Orang yang bertekun di dalam Dia adalah orang yang tidak menyangkal Dia. Jika orang tidak bertekun di dalam Dia, maka dia menyangkal Dia. Maka orang itu menyangkal Tuhan. Bertekun di dalam Dia itu dari kata hupomeno, yang artinya tetap bertahan di dalam iman sekalipun banyak tantangan. Saya percaya
Tidak mudah tantangan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Tidak mudah bagi kita untuk melayani Tuhan karena tantangannya banyak. Ada kekecewaan, ada kritikan, ada cercaan, ada emosi tidak percaya dan seterusnya. Apa kita tetap bertekun dan tetap setia melayani Tuhan? Dan dikatakan di sana, jika kita bertekun, kita pun akan turut memerintah bersama-sama dengan Dia. Di suatu saat nanti kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia dan kita sudah terbiasa oleh karena kita sudah banyak melayani Dia selama kita hidup ini. Tetapi diingatkan kembali di ayat yang ke-13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Apa pemahaman kita tentang tidak setia? Jika saya tidak setia, maka Tuhan tetap setia. Wah, enak ya. Jika saya tidak setia, maka Tuhan tidak bisa tidak setia. Wah, enak sekali. Enak sekali. Kalau begitu tidak setia juga gak masalah. Setia ya gak masalah, tidak setia juga tidak masalah. Karena Tuhan tetap setia. Mungkin kita salah memahami tentang kesetiaan Tuhan. Dikatakan di sana, jika kamu tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Bukan berarti Tuhan tetap saja memberikan apa yang kita inginkan, bukan itu. Pemahamannya terlalu kecil, terlalu dangkal. Tetapi dikatakan di sana, jika kamu tidak setia, Tuhan tetap setia kepada firman-Nya. Nah, itu yang benar. Jika kamu tidak setia, Tuhan tetap setia kepada firman-Nya. Di kisah perjanjian lama pasti kita tahu, jika orang-orang Israel setia kepada Tuhan, maka diberkati oleh Tuhan. Jika Israel tidak setia kepada Tuhan, maka dihukum oleh Tuhan. Nah, jika kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia kepada firman-Nya. Yaitu yang setia diberkati, yang tidak setia tidak diberkati. Bukan dipahami sebagai, kalau saya tidak setia, Tuhan tetap setia kok pada saya. Bukan itu. Tetapi jika saya tidak setia, maka Tuhan tetap setia pada firman-Nya. Yaitu setia diberkati oleh Tuhan dan tidak setia jauh dari berkat dari Tuhan. Bapak Ibu saya kasih, oleh sebab itu mari kita setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Pandemi belum berakhir, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Penghasilan kita menurun, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Badan kita mungkin kelelahan dan capek atau mungkin kondisi sakit, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Kita sedang dalam kondisi kecewa, kita sedang kondisi sakit hati, mari kita setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pada akhirnya saya mau katakan, mari kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang percaya yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan setia. Terus meyakini bahwa apapun yang Tuhan perbuat bagi kita, itu adalah yang terbaik. Karena Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik kepada kita. Dan marilah kita mengandalkan Tuhan dalam segala sisi kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan dalam pelayanan kita, mengandalkan Tuhan dalam keluarga kita, mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan kita, mengandalkan Tuhan dalam persekutuan kita, mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada. Oleh karena apa? Karena Tuhan berdaulat atas kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi ini, tentang bagaimana kami menyesuaikan diri dengan kedaulatan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami putuskan, apa yang kami kerjakan sesuai dengan kedaulatan Tuhan, sehingga hidup kami ini menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu pagi ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita responi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tidak ada yang lebih baik dari apa yang kita lakukan, kecuali kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mengapa kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah lebih dulu menyerahkan hidupnya untuk kita. Mengapa kita harus menyerahkan diri hidup kita ini kepada Tuhan?
Karena Tuhan sudah memberikan semuanya, segala sesuatunya kepada kita. Dan sudah sepantasnya bagi kita untuk menyerahkan diri total kepada Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan dengan pujian, kuserahkan hidupku karenamu. Kuserahkan hidupku agar kau ditebus, tertumpah darahku agar kau selamat terus. Kuserahkan hidupku karenamu, apakah balasanmu? Kuserahkan hidupku karenamu, apakah balasanmu? Ku tinggalkan surga, tataku yang mulia, untuk dunia fana, untukmu yang hina. Semua ku tinggalkan karenamu, apakah balasanmu? Semua ku tinggalkan karenamu, apakah balasanmu? Dan aku menderita sengsara yang dahsyat, agar kau bebaslah dan hidupmu selamat. Semuanya ku tanggung karenamu, apakah balasanmu? Semuanya ku tanggung karenamu, apakah balasanmu? Ku bawa bagimu anugerah surgawi, keselamatan penuh, ampun serta kasih. Besar anugerahku bagimu, apakah balasanmu? Besar anugerahku bagimu, apakah balasanmu? Mari berdoa bersama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena ibadah kami pada pagi ini boleh berlangsung dengan baik, bukan karena kepandaian dan kebaikan kami semua, tetapi oleh karena kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami semuanya. Ampunilah ya Tuhan kalau ada hal yang kurang berkenan kepada Tuhan pada saat kami beribadah bersama-sama, dan kiranya berkat Tuhan boleh kami terima penuh dan utuh pada saat kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Bapak Ibu saya kasih, bersiaplah diri untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang bukalah hati dan hidupmu dan terimalah berkat-Nya. Diberkatilah Bapak Ibu dan saudara sekalian dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Kekuatan dan kesehatan, kecukupan dalam kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan di masa yang akan datang, kerukunan dalam kehidupan saudara berumah tangga, kesuksesan, keberhasilan dalam setiap usaha dan pekerjaan saudara. Kiranya Bapak Ibu dan saudara sekalian dilindungi dari serangan COVID-19 dan seluruh keluarga besar Semirna diberkati dengan kuat, sehat, dan umur yang panjang. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian mulai pada hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Kuserahkan pada Tuhan. Ku
serahkan pada Tuhan tubuh, roh dan jiwaku. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Ku serahkan pada Tuhan hawa nafsu hidupku. Tuhan Yesus, saat ini aku jadi milik-Mu. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Kita bersyukur kepada Tuhan atas ibadah kita pada hari ini. Mari kita mensyukurinya dengan mengambil waktu teduh, dan kita akan berdoa bersama-sama dan Tuhan memberkati.